tahu nggak? Selama kamu hidup, perasaan apa sih yang paling sering bikin kamu nggak enak? Nggak dikasihi. Kenapa? Sebenarnya kebutuhan semua manusia ya untuk dikasihi. Nah itu juga aku lihat kebutuhanku juga sebagai manusia untuk dikasihi. Cuma masalahnya tuh adalah merasa dikasih ini loh. Jadi kayak nggak pernah ada perlakuan yang membuat aku tuh cukup merasa kalau aku tuh udah dikasihi gitu. Dan aku paling nggak suka banget kalau misal ada orang yang dapetin perlakuan atau hal-hal yang menurut aku tuh dikasihi gitu. Aku bisa marah banget. Masalahnya lagi, aku marahnya tuh bukan sama orang itu, tapi aku marah sama diriku sendiri gitu. Aku menyalahkan diriku sendiri dan cemburu, iri hati, semua itu aku lihat karena aku merasa nggak dikasihi gitu. Itu sih. Kamu ingat gak pertama kali waktu kamu alami itu kapan? Sebenarnya tepatnya sih mungkin aku nggak inget ya. Tapi memang dari kecil aku selalu merasa nggak cukup gitu sih sama kasih sayang yang diberikan sama orang tuaku, sama kakak-kakakku gitu. Jadi kayak ada suatu hal yang kosong gitu di dalam diriku yang membuat aku tuh pengen gitu untuk terus dapat perlakuan kasih sayang gitu dari mereka gitu. Tapi ya tadi masalahnya tuh nggak pernah cukup untuk membuat aku merasa aku tuh dikasihi gitu. Jadi aku selalu marah sama perlakuan mereka juga gitu. Sering nggak kamu alami itu? Sering banget dulu sering banget gitu aku ngerasa kayak gitu. Dari kecil, dari SD, SMP, SMA, cuman beda bentuk aja gitu marahnya. Pikiran kamu yang paling jauh waktu lagi di dalam tekanan apa sih? Sampai mau mengakhiri hidup gitu sih. Soalnya apa ya, kayak jadi aku capek gitu loh sama diriku sendiri. Kenapa sih orang-orang sekitarku tuh udah kayak seakan-akan kasih yang terbaik gitu loh buatku gitu. Mereka juga menunjukkan kasih sayang mereka buatku gitu. Tapi itu kayak nggak pernah bisa membuat aku tuh cukup memenuhi kekosongan di dalam diriku untuk dikasih ini gitu. Jadi capek aja gitu. Kayak aku berpikir masih ada nggak sih kemungkinan untuk aku tuh berubah dan menjadi orang yang dikasihi, bahagia, aman gitu. Karena ya perasaan gak dikasih itu juga bikin aku tuh jadi gak aman gitu loh dalam segala hal gitu. Kayak misalkan aku berprestasi, itu sebenarnya untuk mengisi kekosonganku, aku pengen disayang aja sama orang-orang sekitarku. Terus aku baik sama orang, sebenarnya itu juga untuk mengisi kekosongan supaya aku tuh disayang sama orang-orang sekitarku, mereka seneng sama aku gitu. Jadi ya dulu sering banget aku ngalamin kayak gitu dan sampai mau bunuh diri gitu loh. Boleh tanya nggak? Kalau sekarang kamu gimana? Nah, itu dia sih yang aku juga pengen cerita ya. Kalau sekarang tuh sebenarnya pemikiran itu masih pernah ada. Bahkan aku inget banget kemarin pas aku ulang tahun, aku sempat mikir kayak, udah mati aja lu, gak ada yang sayang sama lu gitu. Tapi kalau dulu pemikiran itu ada dan aku gak tahu gimana cara untuk melawannya. Aku selalu cari orang untuk bisa membuat aku tuh aman sementara doang gitu. Aku juga datang sama Tuhan tapi kayak gak ada jawaban gitu loh. Aku baca Alkitab, berdoa, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya waktu, aku inget banget sih, setelah aku bertobat lahir baru, aku terima Roh Kudus. Dan waktu itu ada pemikiran itu lagi. Aku inget banget kita lagi kumpul bareng-bareng dan ada pemikiran itu. Nah, cuman kayak di dalam diriku ada dua hal yang berperang gitu loh. Jadi ada pemikiran jahat itu, tapi ada juga yang bicara sama aku untuk come on gitu, bangkit gitu. Kau berharga, kau dikasihi Tuhan. Jadi sebenarnya waktu aku menerima Roh Kudus gitu, aku tuh menjadi anak Tuhan yang dikasihi dan Tuhan tuh berkenan, Tuhan tuh senang sama aku. Tanpa aku harus melakukan apapun gitu untuk membuat aku tuh merasa dikasihi gitu. Jadi sebenarnya yang membuat aku juga sekarang bisa melawan pemikiran itu, waktu aku kembali ingat gitu loh, kembali ada yang juga mengingatkan di dalamku, yaitu Roh Kudus itu
bahwa aku tuh dikasihi Tuhan gitu. Bukan karena karisma yang harus baik atau harus berprestasi, harus melakukan segala sesuatu sempurna, tapi karena aku sudah menerima roh Tuhan itu dan aku menjadi anak Tuhan. Itu yang sebenarnya membuat aku juga aman gitu. Waktu aku penuh di dalam kasihnya Tuhan gitu. Satu hal lagi sih, ini menariknya, yang paling berbeda waktu aku menerima roh Tuhan itu adalah siapa yang mengontrol diriku sekarang gitu. Jadi kalau dulu aku merasa kayak gitu, aku larut aja bisa loh sampai berhari-hari aku nangis di kamar gitu. Nanti nggak ada yang bisa bikin aku keluar dari kamar itu. Tapi sekarang tuh kayak ada pribadi yang berbicara gitu di dalam diriku bahwa kamu mau sampai kapan kayak gitu. Jadi kayak ayo bangkit gitu loh. Disitulah kayak aku nggak bisa menolak juga pribadi itu, dan waktu aku juga keluar bangkit gitu kan. Kayak ada sesuatu yang menang gitu loh, merdeka gitu. Aku kembali bahagia gitu. Jadi ternyata waktu aku mengenal siapa diriku, memang dagingku juga jiwaku akan terus bergejolak gitu loh. Kayak pengen terus dikasihi gitu kan, pengen terus dapat segala sesuatu yang orang lain dapetin tuh aku pengen dapetin juga gitu. Tapi waktu aku juga mengenal gitu bahwa aku tuh adalah anak di hadapan Tuhan gitu, dan aku nggak perlu untuk menjadi somebody untuk dikasihi sama Tuhan gitu. Itu yang membuat aku jadi aman gitu loh. Dan aku tahu sekarang waktu pikiran dan perasaan itu membuat aku nggak enak gitu loh, datang lagi, menyerang lagi gitu, aku bisa datang sama Tuhan dan kayak kembali dapat perkataan-perkataan Tuhan yang membuat aku kembali bangkit lagi gitu, dan ya happy lagi gitu. Jadi ya aku mengucap syukur sih gitu untuk kelahiran kembali yang membuat aku menjadi anak Tuhan dan menerima Roh Kudus itu. Oke, itu aja sih dari aku. Tetap semangat, semua bisa dilewati waktu kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Oke, bye.